Hello class, good morning. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan diberi kesempatan untuk mengajar kalian secara online melalui tayangan video ini. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Fidelis Narahayu. Kalian bisa memanggil Ibu Fidelis atau Ibu Fidel. Oke, lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Ibu akan memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Mari kita siapkan hati, sikap, dan sikap kita yang baik untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas rahmat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami semua di tempat kami masing-masing. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga Engkau memberi bimbingan kepada kami dalam pembelajaran secara online ini. Semoga kami semua dapat memahami pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kami. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dalam pembelajaran kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, anak-anak sekalian, mari kita memulai pelajaran. Oke, materi yang akan Ibu sampaikan adalah menjadi tanda keselamatan dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Wah, seperti apa ya menjadi tanda keselamatan dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus? Oke, mari kita pelajari slide selanjutnya. Nah, di sini ada di tampilan layar kalian manusia dan keselamatan. Kira-kira mengapa Ibu menampilkan manusia dan keselamatan di sini? Kira-kira apa ya kaitan antara manusia dan keselamatan itu? Dan apa hubungannya dengan gambar yang ada di tampilan layar kalian? Ada 3 orang gambar, 2 perempuan, 1 laki-laki. Oke, tentunya di sini manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita semua tidak bisa hidup sendiri. Kita semua pastinya sangat saling membutuhkan dan tentunya sangat mengharapkan seseorang untuk bisa berinteraksi, berkegiatan dengan kita. Atau kita dalam keseharian tidak bisa hidup sendiri, pasti kita membutuhkan keluarga, teman, sanak saudara, dan semuanya yang ada di sekeliling kita. Lalu keselamatan itu seperti apa sih? Keselamatan itu ialah rasa aman atau keadaan aman yang bisa kita rasakan gitu. Yang bisa kita semua rasakan, kalian dan Ibu juga bisa rasakan keselamatan itu. Next, ke slide selanjutnya. Nah, di sini manusia dan keselamatan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kira-kira bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan? Di sini ada 2 gambar, kelihatannya mereka lagi berkegiatan ya, sama seperti kita semua berkegiatan secara online. Kita tidak bisa bertatap muka, kita di depan layar laptop saja, seperti itu. Dan tentunya pasti kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan orang tua mungkin, teman dan sanak saudara untuk bisa berkegiatan dengan kita, melakukan keseharian kita gitu. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan? Nah, di sebelah kanan yang ada di layar kalian semua, kita bisa memperoleh keselamatan itu melalui tanda. Nah, kira-kira tandanya itu seperti apa? Apakah tanda silang atau tanda checklist? Bukan seperti itu ya anak-anak. Nah, tanda itu seperti misalnya Ibu bisa kasih contoh, misalnya tanda lampu merah di jalan. Ada lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau, seperti itu. Nah, kalau di jalan misalnya lampu merah itu tandanya berhenti, lampu kuning berhati-hati, dan lampu hijau jalan. Itu kalau kita bisa melihat di keseharian kita di jalan raya, seperti itu. Tapi bagaimana di dalam materi ini? Tanda itu seperti apa? Bagaimana kita bisa memperoleh tanda itu? Atau bahkan dengan cara apa kita mendapatkan tanda keselamatan itu? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, tentunya manusia membutuhkan keselamatan. Keselamatannya itu seperti apa? Kenapa kita harus membutuhkan keselamatan gitu?
Nah, keselamatan di sini yang bisa Ibu jelaskan itu ada keselamatan jasmani dan keselamatan rohani. Nah, keselamatan jasmani ini misalnya seperti selamat dari segala musibah atau masalah yang sedang dialami. Nah, selamat dari masalah segala musibah itu bagaimana caranya? Bagaimana kita peroleh? Atau keselamatan rohani. Keselamatan rohani itu seperti apa? Di sini Ibu sudah menampilkan bahwa keselamatan rohani itu hidup menurut bimbingan ilahi atau bimbingan Allah. Bimbingan ilahi yang mempunyai hakikat kita untuk bimbingan ilahi itu maksudnya seperti kita hidup di dunia ini yang memegang segala empunya yang punya dunia atau yang punya bumi ini gitu. Nah, kita hidup menurut bimbingan ilahi gitu, menurut bimbingan Allah misalnya. Contoh umat Kristiani tentunya hidup menurut bimbingan Allah. Menurut bimbingan Allah itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di tayangan selanjutnya. Oke. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi tanda dan keselamatan itu seperti apa. Nah, seperti ini. Keselamatan jasmani tadi, keselamatan jasmani kita bisa sehat, kita selamat, fisik kita sehat. Nah, keselamatan rohani kita bisa hidup menurut bimbingan ilahi, menurut bimbingan yang mempunyai yang mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita berpusat kepada Sang Ilahi itu yang punya kerajaan di bumi ini, seperti itu. Nah, bagaimana caranya keselamatan jasmani itu? Seperti apa caranya, dan keselamatan rohani itu seperti apa caranya? Nah, contoh fenomena pandemi COVID-19. Seluruh umat manusia pasti membutuhkan keselamatan apa dari wabah pandemi COVID-19 ini? Lalu apa yang bisa dilakukan atau partisipatif apa sih, sederhana apa yang bisa dilakukan di kalangan remaja seperti kalian ini? Apalagi sekarang zamannya online, pasti akan lebih sulit untuk bisa berkomunikasi, bertemu, dan membantu satu sama lain. Oke, lanjut. Nah, ini tadi Ibu akan menjelaskan lebih dalam sedikit lagi tentang tanda keselamatan itu. Nah, tanda keselamatan itu tanda yang kita peroleh itu bisa dari siapapun. Contohnya bisa dari keluarga, orang tua, teman, kerabat, atau bahkan sanak saudara, atau bahkan orang yang kita temui di jalan. Kita ketemui di jalan, entah itu pengemis, pengamen, atau pemulung dan sebagainya. Seperti itu. Nah, melalui mereka kita bisa selamat. Nah, contoh kita sedang berkesusahan, atau contoh kita sedang mengalami kesusahan gitu. Nah, ada seseorang yang membantu kita. Wah, berarti kita udah selamat. Selamat. Nah, kenapa kita bisa selamat? Karena ya ada mereka yang membantu kita. Nah, mereka itu ialah tanda. Mereka yang di sekeliling kita itu ialah tanda. Mereka tanda bahwa kita bisa selamat gitu. Kita bisa selamat dari segala wabah atau musibah yang sedang dialami, seperti itu. Apalagi sekarang pandemi wabah COVID-19. Contoh konkretnya ialah misalnya mereka yang terkena COVID-19, tentunya mereka mengharapkan apa? Mereka mengharapkan bebas dari COVID, mereka mengharapkan sembuh. Nah, dari siapa? Dari dokter yang menangani, dari para suster, para dokter yang menangani mereka. Atau mereka membutuhkan dampingan dari orang-orang di sekeliling mereka, misalnya orang tua mereka, teman, kerabat, sahabat. Mereka butuh dampingan mereka semua untuk semoga dia semangat dalam menjalani hidup dan bebas dari COVID, seperti itu. Itu adalah contoh konkret yang bisa Ibu jelaskan, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa menemukan kembali contoh fenomena apa yang bisa supaya kalian mudah menangkapnya. Oh, tanda dan keselamatan tuh seperti ini gitu. Nah, yang Ibu bisa jelaskan ialah ya di pandemi COVID-19 ini tentunya kita semua membutuhkan tanda untuk bisa selamat dan bisa menghasilkan buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu seperti apa? Nah, nanti akan Ibu jelaskan di tayangan selanjutnya.
kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita sudah membahas ini, contoh fenomena, lalu oke. Bagaimana pandangan kitab suci, dokumen gereja terkait hal keselamatan? Oke, sebelumnya di video yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa keselamatan dan tanda itu diperoleh dalam bentuk apa dan bagaimana kita memperolehnya. Oke, pada bagian ini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih pandangan kitab suci, dokumen gereja terkait hal keselamatan. Nah, di sini ada 2 dokumen yang akan Ibu berikan kepada kalian, yaitu dokumen Konsili Vatikan kedua, Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium, serta dokumen gerejawi orang muda, iman dan penegasan panggilan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke slide berikutnya, Ibu minta tolong kepada kalian untuk menyiapkan kitab suci yang akan kita bacakan bersama-sama nantinya. Dan kalau misalnya kalian mempunyai dokumen Konsili Vatikan atau dokumen gerejawi, kalian juga boleh membukanya bersama-sama yang nanti akan kita bacakan bersama-sama. Selain itu, kalau misalnya kalian mau mencari di Google atau mau mencari lebih lanjut di Google, itu sangat bisa dan sangat boleh. Oke, lanjut. Nah, mari anak-anak kita membuka kitab suci Galatia ayat 5. Kitab suci Galatia 5 ayat 1 sampai 18. Sudah siap? Mari kita baca bareng-bareng bersama-sama. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, terima kasih anak-anak yang telah membaca bersama-sama. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa di dalam kitab suci Galatia itu sudah menjelaskan bahwa hiduplah oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, keinginan daging itu seperti apa? Nah, contoh keinginan daging itu seperti kita bersenang-senang, misalnya bersenang-senang dengan hal yang berhura-hura, misalnya berhura-hura yang mungkin tidak ada manfaatnya atau bahkan mungkin terlalu berlebihan seperti itu. Itu mungkin yang bisa Ibu kasih contoh, atau kalau misalnya di antara anak-anak atau kalian yang bisa memberikan contoh yang lain, itu sangat bagus dan sangat boleh. Nah, seperti itu. Di dalam kitab suci Galatia ini tentunya menjelaskan bahwa hiduplah oleh roh. Kita semua harus hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging, karena keduanya itu saling bertentangan. Nah, terutama pada ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, itu yang harus digarisbawahi, bahwa jika kita memberi diri untuk dipimpin oleh roh, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di tayangan video sebelumnya, mungkin bisa kalian lihat kalau misalnya kalian ingin lebih fokus lagi. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Nah, dengan cara itu kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat, atau kita bisa hidup seperti roh kudus, seperti itu. Roh kudus itu kan kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa merasakan roh kudus itu dari orang-orang di sekeliling kita, atau bahkan kita bisa menjadi penyelamat bagi mereka. Bukan mereka yang menyelamatkan kita, tapi kita juga bisa menyelamatkan mereka, seperti itu. Kalau diri kita memberi diri untuk dipimpin oleh roh, seperti itu. Lanjut. Nah, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua juga mengatakan seperti itu, terkhusus di Lumen Gentium artikel 4. Yang sudah membuka artikelnya atau sudah lihat di Google atau kalian punya bukunya, boleh kita baca bersama-sama. Umat beriman akan dapat mendekati Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, di sini Ibu bisa menjelaskan bahwa kita semua umat beriman itu kita dapat mendekati Bapa
dapat mendekati Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Nah, kita umat beriman itu tentunya kita bisa mendekati Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Itu berarti kita bisa memberi diri untuk dipimpin oleh roh, seperti itu. Nah, kita umat beriman bisa loh untuk bersatu melalui Kristus. Kristus bisa bersatu di dalam diri kita dalam satu roh itu, dalam satu roh yang kita sudah memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Nah, nanti roh kudus itu apa saja nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini lanjutan. Oleh roh, gereja diantar kepada segala kebenaran, dipersatukan dalam persekutuan serta pelayanan, diperlengkapi dan dibimbing dengan aneka karunia hierarkis dan karismatis, serta disemarakan dengan buah-buahnya. Nah, ini lanjutan dari Lumen Gentium artikel 4. Nah, di sini oleh roh kudus itu yang kita tidak bisa lihat tapi kita bisa rasakan. Nah, gereja itu kita semua diantar kepada segala kebenaran bahwa ya kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh roh, kita harus hidup seperti roh, dan di dalam itu kita dipersatukan dalam persekutuan serta pelayanan. Nah, pelayanan itu bukan hanya di gereja saja tetapi pelayanan keluar gitu. Pelayanan keluar maksudnya ke masyarakat sekitar juga, khususnya misalnya fenomena yang sudah Ibu berikan kepada kalian, fenomena COVID-19. Nah, bukan hanya di kalangan gereja Katolik saja, tetapi kita juga membantu mereka, masyarakat di kalangan luar yang bukan di dalam lingkup gereja Katolik, masyarakat yang berbeda agama, suku, ras, dan sebagainya. Nah, serta melalui itu semua kita disemarakan dengan buah-buahnya. Nah, dengan buah-buahnya itu kita bisa bersatu bersama Kristus. Maka kita semua sudah memberi diri untuk dipimpin oleh roh, kita semua sudah bisa saling menghargai, saling membantu satu sama lain, dan kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu di kehidupan kita, di perbuatan kita sehari-hari kepada mereka semua. Seperti itu. Lalu kalian buka kembali kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Sebab buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Oke, baik. Oke, Ibu akan menjelaskan di video selanjutnya. Baik, kembali lagi bersama Ibu. Nah, di sini adalah sebab buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Nah, di sini terdapat di kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi di video sebelumnya, itu buah-buah roh itu ialah kasih. Nah, kasih, sukacita, dan seterusnya. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi berat. Maka setiap perbuatan kita, setiap aktivitas tindakan kita itu ya menghasilkan ini semua, menghasilkan 9 buah roh kudus ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ke-9 buah roh ini ialah yang menentukan kita untuk bisa berbuat baik, bukan berbuat baik saja, tapi kita memberikan diri untuk dipimpin oleh roh. Nah, rohnya itu ya seperti nanti menghasilkan buah-buah roh ini. Kasih misalnya, kita saling menghargai, saling berbuat kasih, saling mencintai satu sama lain. Damai sejahtera ya kita tidak memandang semua itu jelek, tidak memandang misalnya salah satu agama itu jelek, bahwa semua agama itu sama gitu. Jadi damai sejahtera ya kita mampu menebarkan damai itu kepada semua orang, bukan hanya di lingkup gereja Katolik, bukan hanya di teman-teman Katolik saja, tetapi di luar Katolik pun bisa, misalnya teman-teman kita yang Muslim, yang Hindu, Buddha, dan sebagainya, seperti itu. Lalu penguasaan diri, kita di penguasaan diri itu kita belajar untuk
menguasai diri kita dari hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak berkenan menurut Allah, seperti itu. Misalnya kita menahan diri untuk, misalnya kita suka jajan, nah kita menahan diri supaya kita tidak boros tuh seperti apa. Nah kita juga belajar untuk seperti itu. Apalagi kalian masih remaja, kalian tentunya masih ingin mencoba hal baru, masih mau melakukan hal baru dan sebagainya, seperti itu. Nah tentunya penguasaan diri itu bukan hanya penguasaan yang ibu kasih contoh tadi, jajan. Nah itu penguasaan diri lain itu juga bisa. Misalnya kalian di kalangan remaja ini, kalian masih sering malas untuk mengerjakan tugas. Nah itu kalian bisa lawan itu untuk, ya kalian harus mengerjakan tugas itu, kalian harus mengerjakan tugas-tugas supaya tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru bisa kalian kerjakan, dan tentunya bisa orang tua kalian bisa senang, wah ternyata kalian tuh bisa, kalian pinter, semua ya karena kalian mau berusaha dan mau mencoba, seperti itu. Penguasaan diri itu harus dijaga, penguasaan diri itu penting gitu. Dari penguasaan diri dari yang hal-hal negatif, seperti itu. Nah contohnya nanti bisa kalian temukan sendiri, seperti itu. Lanjut. Nah, di dalam dokumen gerejawi nomor 107 Orang Muda, Iman dan Penegasan Panggilan, terutama pada artikel 36. Oke, baik, kita baca bersama-sama. Persahabatan dan perjumpaan seringkali dalam kelompok yang kurang lebih terstruktur memberi peluang orang muda untuk memperkuat kecakapan sosial dan relasional dalam konteks di mana mereka tidak dinilai dan dihakimi. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi di video yang sebelumnya itu, partisipatif apa atau kegiatan sederhana apa yang bisa kalian lakukan apalagi di masa pandemi ini. Nah tentunya misalnya orang muda Katolik, misalnya kalian bergabung dalam orang muda Katolik, nah tentunya dalam perjumpaan seperti itu, dalam perjumpaan yang teratur kesehariannya, misalnya seminggu sekali, atau mungkin karena pandemi ini jadi tidak seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Nah itu dimana perjumpaan itu memberi peluang bagi kalian semua itu untuk memperkuat kecakapan sosial, untuk memperkuat kalian untuk bisa saling berkomunikasi dan saling membangun relasi antara teman-teman di sekitar kalian gitu. Nah bukan hanya di lingkup Katolik saja, orang muda Katolik saja, tetapi di lingkungan yang luar pun bisa. Misalnya kalian membangun sebuah kelompok, misalnya bersama Karang Taruna, misalnya bersama orang-orang di sekeliling kalian, di lingkungan kalian. Nah itu juga kalian bisa, dan tentunya kegiatan atau aktivitas kalian yang tentunya positif itu pasti tidak dinilai atau tidak dihakimi. Itu maksudnya kegiatan aktivitas yang kalian lakukan itu pastinya didukung oleh orang-orang sekitar, didukung oleh orang tua, atau didukung oleh penyelenggara kegiatan tersebut. Nah di dalam hal itu, di dalam perjumpaan dan persahabatan itu tentunya sangat penting kalian membangun relasi dengan teman-teman kalian, seperti itu. Nah dengan cara itu kalian bisa menjadi tanda keselamatan bagi orang lain, membantu sesama, atau diri kalian itu menjadi penyelamat bagi orang lain, atau orang lain memberi keselamatan kepada kalian, seperti itu, dari peristiwa atau dari aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, seperti itu. Lanjut. Nah ini lanjutan. Pengalaman kelompok juga merupakan sumber daya yang besar untuk berbagi iman dan untuk saling membantu dalam kesaksian. Orang-orang muda mampu membimbing orang-orang muda lain dan menghidupi sebuah kerasulan sejati di antara sahabat-sahabat mereka sendiri. Nah, ini tentunya juga sangat penting. Nah, pengalaman kelompok itulah yang membentuk kalian untuk mempunyai peluang yang besar untuk berbagi iman untuk saling membantu dalam kesaksian. Nah nanti dalam kelompok tersebut, misalnya kalian membantu sesama, membuat sebuah kegiatan aktivitas yang positif terhadap
uh, bersama teman-teman, terus bisa menghasilkan sebuah karya atau menghasilkan buah-buah roh itu sendiri. Nah, tentunya itu bisa membimbing kalian, membimbing diri kalian sendiri, atau membimbing orang muda yang lain, membimbing teman-teman kalian. Nah, tentunya itu ya kalian bisa menjadi tanda keselamatan itu sendiri gitu. Menjadi tanda keselamatan dan menghasilkan buah-buah roh itu. Nah, menjadi tanda keselamatan bahwa ya itu yang sudah Ibu jelaskan, kalian bisa menjadi diri kalian sendiri bisa menjadi penyelamat, atau kalian diselamatin oleh orang lain boleh bisa teman, bisa orang-orang yang ditemui di jalan, seperti itu. Oke, di bagian ini akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Nah, kembali lagi bersama Ibu. Pada video ini kita akan membangun habitus baru. Nah, membangun habitus baru itu seperti apa sih? Kita membangun sebuah pertobatan, membangun sebuah apa yang bisa kita lakukan dari semua ini, apa yang kita bisa lakukan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi gitu, di video 1, video 2, dan sampai di akhir materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Nah, nanti anak-anak bisa dapat melihat kembali video sebelumnya, menonton kembali video di 1 dan 2. Nah, di dalam video tersebut itu anak-anak bisa saling merefleksi bahwa keselamatan apa sih yang bisa saya berikan untuk orang-orang ke sekitar saya dalam kehidupan sehari-hari, terutama misalnya tadi Ibu udah kasih contoh keselamatan yang bisa saya berikan tuh seperti apa. Misalnya di dalam contoh fenomena pandemi COVID ini, kita saling membantu, kita menyelamatkan orang lain, atau bahkan jika kita sedang susah, orang lain yang menyelamatkan kita. Nah, melalui orang lain itu ialah tanda. Nah, mereka menjadi tanda keselamatan bagi kita, atau kita menjadi tanda keselamatan bagi mereka yang mungkin sedang berkesusahan atau sedang mengalami masalah yang dialami, seperti itu. Lalu dalam membangun habitus baru ini, nanti anak-anak bisa sambil menjawab apakah diri saya sudah menjadi penyelamat, atau bahkan apakah diri saya memberi keselamatan bagi orang lain, seperti itu. Mungkin anak-anak bisa saling berefleksi, apakah diri saya sudah menjadi penyelamat bagi orang lain, atau saya sudah memberi keselamatan belum ya bagi orang lain gitu. Nah, nanti anak-anak bisa saling berefleksi, saling merenungkan apa yang sudah kita pelajari selama hari ini gitu. Lalu, mengapa saya harus memberikan keselamatan bagi orang lain? Apa sih pentingnya kita memberikan keselamatan bagi orang lain? Atau mungkin saya memberikan keselamatan ya hanya cuma-cuma saja gitu, bukan seperti itu. Tapi mengapa sih saya harus memberikan keselamatan orang lain? Apakah kalau saya memberikan keselamatan orang lain selamat lalu saya tidak gitu? Di situ anak-anak bisa berefleksi, apakah kita harus saling memberi keselamatan, atau bahkan hanya satu timbal balik saja gitu. Nah, itu nanti anak-anak bisa saling berefleksi, saling menyikapi dari perbuatan dan tindakan yang pernah dilakukan sehari-hari seperti apa, bersama orang tua, bersama keluarga, teman, sanak saudara, dan sekeliling anak-anak yang anak-anak temui misalnya di jalan, seperti itu. Lalu bagaimana saya bisa menjadi tanda keselamatan bagi orang lain? Seperti itu. Bagaimana saya bisa menjadi tanda? Apakah tanda keselamatan itu hanya diperoleh dari mereka ke kita, atau dari kita ke mereka? Nah, tentunya itu sangat berkelanjutan, sangat timbal balik. Itu tentunya tidak dapat diukur, tetapi bisa dirasakan bagi mereka, dan bisa dirasakan juga bagi kita, terutama misalnya seperti itu. Lalu tindakan atau perbuatan apa sih yang bisa menghasilkan buah-buah roh sehingga nampak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh tadi sudah Ibu jelaskan contoh fenomenanya, misalnya COVID. Nah, COVID itu mereka yang terkena COVID atau mereka korban dari COVID-19, dari wabah pandemi COVID-19 ini, mereka dampaknya ya
sakit karena COVID. Nah, mereka menginginkan apa? Menginginkan keselamatan. Mereka ingin bebas dari COVID itu. Mereka ingin bebas dari COVID-19. Nah, lalu tindakan sederhana apa yang bisa dilakukan? Ya seperti yang Ibu sudah beri contoh, ya kita bisa saling membantu, kita bisa memberi tanda kepada mereka bahwa dari tanda itu mereka bisa semangat lagi, dari dokter, dari suster yang melayani mereka gitu, dan dukungan dari orang-orang yang mendampingi, dari keluarga, teman, sanak saudara, dan semuanya seperti itu. Nah, nanti anak-anak bisa saling berefleksi, merenung apa yang sudah dipelajari selama kurang lebih setengah jam hari ini, seperti itu. Nah, di sini Ibu mempunyai tugas. Nah, nanti tugasnya itu kalian menuliskan refleksi iman dan ditulis dalam bentuk journaling serta di-share ke akun sosial media pribadi. Nah, di sini Ibu ingin kalian menuliskan refleksi iman. Nah, refleksi iman terkait yang sudah kita pelajari tadi. Bagaimana kita bisa menjadi tanda keselamatan bagi orang lain, lalu bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah roh dari tanda dan keselamatan itu. Nah, ditulis dalam bentuk journaling maksudnya menulis refleksi itu kalian boleh saling boleh dikasih gambar atau boleh dilukis, nggak dilukis juga, tapi kayak bisa kalian kreasiin gitu, secara kreatif kalian journaling, bisa diketik atau bisa ditulis tangan seperti itu. Nah, lalu dari refleksi iman yang telah kalian tulis, kalian share ke akun media sosial pribadi, boleh Facebook, boleh Instagram, atau akun media sosial pribadi apapun yang kalian punya, Line, WhatsApp gitu. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan panduan menulis refleksi iman. Nah, di sini panduannya itu tentunya kalian memperoleh materi pembelajaran terkait hidup seperti Roh Kudus. Nah, itu sudah Ibu jelaskan di materi yang tadi kita sudah materi yang Ibu tadi sudah jelaskan. Kalian bisa lihat lagi videonya, lalu menuliskan pentingnya, kenapa kita penting ya memberi keselamatan bagi orang lain, untuk orang sekitar, seperti itu, atau kenapa kita harus memberi keselamatan, seperti itu. Lalu menuliskan cara yang bisa dilakukan untuk bisa menyelamatkan orang lain di dalam situasi dan kondisi hidup sehari-hari, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada lagi panduannya, membuat refleksi iman diolah dalam bentuk journaling gitu. Dibuat sekreatif mungkin. Terserah kalian mau diketik atau mau ditulis, itu bebas. Lalu di dalam refleksi iman itu terdapat 3 contoh tindakan atau perbuatan yang pernah dilakukan dan tentunya yang perbuatan atau tindakan itu menjadi tanda keselamatan dari diri kalian kepada orang lain, ataupun sebaliknya dari mereka kepada diri kita masing-masing, seperti itu. Dan tentunya di-share melalui media sosial pribadi dengan tulisan yang menarik dan kreatif mungkin, boleh diketik, boleh ditulis. Oke. Terima kasih semua telah menyaksikan video Ibu. Terima kasih, semoga apa yang Ibu sampaikan materinya dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti bahwa kita bisa menjadi tanda keselamatan bagi orang lain dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, seperti itu. Oke, karena kita online, maka Ibu akan memimpin doa lagi Ibu akan memimpin doa penutup. Kalian boleh siapkan hati, siapkan sikap yang baik untuk kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami sepanjang pelajaran materi yang telah disampaikan oleh guru kami. Semoga kami bisa menjadi tanda dan keselamatan bagi orang di sekeliling kami. Semoga tanda dan keselamatan yang kami berikan bagi orang dapat dirasakan dan dapat dimanfaatkan. Semoga kami bisa hidup untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Semoga kami semua selalu Engkau berkati. Semoga kami bisa memberi diri untuk dipimpin oleh Roh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Semoga
kalian dapat memahami pelajaran yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Oh ya, sebelum kita mengakhiri, Ibu mempunyai satu buah lagu, itu Roh Kudus Datanglah. Kalian boleh sambil melihat di YouTube, membuka di YouTube lagu Roh Kudus Datanglah. Nah, kalian boleh juga mendengarkan lagu itu, menyikapi sebagai ini aja sih, sebagai kayak dalam kalian menulis refleksi itu gitu. Semoga di dalam lagu itu kalian bisa menyikapi lebih dalam lirik lagu itu. Ini tidak masuk dalam kriteria tugas, tapi semoga lagu ini bisa membimbing kalian lagi untuk memberi diri dipimpin oleh Roh, dan Roh itu semoga datang ke dalam diri kita masing-masing. Seperti itu anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati.